Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Halimatus Sadia dengan NIM 251101016 dari Prodi Ilmu Gizi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan untuk ujian akhir semester saya. Baik, jadi yang pertama, apa penyebab masalahnya? Yaitu masalah utamanya ada di gaya kepemimpinan kepala puskesmas yang baru. Orangnya masih muda tapi emosian, temperamental, dan kalau bikin keputusan mau menang sendiri atau one man show. Karena sikapnya ini, staf yang dulunya rajin jadi malas ikut berpartisipasi. Akhirnya kinerja puskesmas pun anjlok. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu tentang pihak yang berperan dalam kasus, yaitu yang pertama kepala puskesmas, B. Pimpinan baru yang mutasi dari puskesmas C. Yang kedua ada staf medis senior, terdiri dari 1 ahli gizi, 2-3 bidan, dan 4 perawat dengan masa kerja di atas 20 tahun. Yang ketiga seluruh pegawai PKM dalam kurung B sebanyak 30 orang staf yang terkena dampak kebijakan pimpinan. Yang keempat, Dinas Kesehatan Kabupaten A selaku instansi yang membawai puskesmas. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu gimana posisi dan kepentingan mereka. Yang pertama, kepala PKM pengennya target cepat tercapai supaya kelihatan sukses, tapi caranya salah karena main perintah dan marah-marah saja. Yang kedua, pegawai senior merasa tidak dihargai profesionalismenya, apalagi sudah senior, tapi ditegur keras di depan umum. Yang ketiga, staf lain jadi tidak nyaman kerja atau demotivasi karena suasana kantor jadi toksik. Baik, selanjutnya yang nomor 4 yaitu apa ada peran ahli gizi dalam masalah ini? Jawabannya ada banget. Salah satu dari 3 indikator kesehatan yang gagal dicapai adalah pemantauan pertumbuhan balita. Karena pemantauan ini kurang, angka stunting di Kabupaten A jadi tinggi 15,2%, padahal target pemerintah harusnya turun ke 14%. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu tindakan yang semestinya dilakukan ahli gizi. Jawabannya yang pertama, koordinasi aktif, melakukan kolaborasi lebih erat dengan bidan dalam pemantauan pertumbuhan balita secara rutin. Yang kedua, edukasi masyarakat, meningkatkan sosialisasi pentingnya pemantauan pertumbuhan untuk menekan angka stunting. Yang ketiga, advokasi kepimpinan, memberikan data dan masukan teknis kepada kepala PKM agar kebijakan yang diambil berbasis pada kendala nyata di lapangan, bukan sekedar emosi. Yang selanjutnya, nomor 6, tentang pendapat mengenai pemberian surat peringatan 1 atau SP1. Jawabannya adalah keputusan tersebut tidak dapat dibenarkan sepenuhnya karena dilakukan tanpa proses evaluasi yang objektif dan dalam kondisi emosional. Pemberian sanksi seharusnya menjadi langkah terakhir setelah dilakukan pembinaan dan komunikasi 2 arah, terutama karena masalah bermula dari penurunan partisipasi akibat gaya pimpinan itu sendiri. Selanjutnya yang nomor 7 yaitu terus harusnya kepala PKM gimana? Jawabannya, kepala PKM harusnya belajar rendah hati, apalagi dia baru pindah. Dia harus ajak diskusi para senior, minta masukan, dan pakai gaya kepemimpinan yang merangkul atau partisipatif supaya staf semangat lagi kerja buat capai target. Selanjutnya yang nomor 8 yaitu tentang tindakan Kepala Dinas Kesehatan. Jawabannya, Kepala Dinas harus melakukan mediasi untuk menjembatani konflik antara Kepala PKM dan stafnya. Selain itu, Kepala Dinas perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja kepemimpinan Kepala PKM yang baru dipindahkan tersebut agar tidak merusak kinerja institusi secara berkelanjutan. Yang nomor 9 yaitu tentang dampak intervensi kepala dinas.
Jawabannya yang pertama, dampak positif. Mengembalikan kondusivitas suasana kerja, meningkatkan kembali semangat staf, dan memastikan target prevalensi stunting 14% tetap terkejar. Yang kedua, dampak negatif. Jika intervensi terlalu dalam, dapat melemahkan wibawa kepala PKM di depan bawahannya atau menimbulkan ketergantungan PKM terhadap keputusan dinas. Baik, yang terakhir yaitu tentang perlu tidak PKD atau Baik, nomor yang terakhir yaitu perlu tidak PKD atau Badan Kepegawaian Daerah ikut membina. Jawabannya sangat perlu. PKD bisa kasih pelatihan soal manajemen kepemimpinan buat kepala PKM-nya dan pembinaan disiplin buat pegawai. Ini penting supaya semuanya paham hak dan kewajibannya masing-masing dalam organisasi pemerintah. Baik, sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.